Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 8 ayat 2-11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 8 ayat 8. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Renungan hari ini berjudul Sama-sama Sampah. Penggubah tembang rohani I Can Only Imagine, Bart Millard, tumbuh dalam hubungan yang buruk dengan ayahnya, seorang pecandu alkohol yang kerap melakukan kekerasan padanya. Saat ia dewasa, sebagai vokalis dari grup musik rohani, ia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri ayahnya yang sudah tua dan mengidap penyakit terminal. Pria itu menerima Yesus dan pelan-pelan diubahkan hati dan perilakunya. Bart melukiskan betapa seperti kesukaannya waktu kecil menyusun permainan dari barang-barang rongsokan, Tuhan membangun kehidupan baru dari kehidupan ayahnya yang telah rusak. Di zaman Yesus, perempuan adalah warga masyarakat kelas 2. Tak begitu dipandang, apalagi jika ia melakukan perzinahan. Betul-betul hina dan jadi sampah yang layak dilenyapkan. Ketika ditantang untuk ikut merajamnya, Yesus hanya membungkuk dan menulis dengan jari di tanah. Sebuah gestur yang melambangkan tindakan penciptaan Allah. Seolah dia hendak menyiapkan tindakan berikut yang dilakukannya, yaitu memberi kesempatan kedua kepada perempuan itu. Sebagai dia yang setara dengan Sang Pencipta, Yesus sanggup menulis ulang sebuah kehidupan yang telah rusak, menjadikannya ciptaan baru. Sebenarnya, kehidupan siapakah yang tidak rusak? Siapa berhak menuding orang lain sebagai sampah, padahal dirinya sendiri sama saja? Masing-masing kita berdosa, bercela, dan punya kerusakan tersendiri. Namun, syukurlah, Yesus itu baik.
setiap kita juga diberi kesempatan kedua. Jadi, mari kita pergunakan sebaik-baiknya dan tidak mengecewakan Dia yang telah memberikannya. Daripada mencari-cari kerusakan pihak lain, lebih berguna memperbaiki kerusakan sendiri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.